Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan risalah Islam sebagai agama yang benar, agama yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pertemuan sebelumnya. Di ahad yang pertama kita bahas tentang adab yaumil Jumu'ah, adab etika pada hari Jumat dan adab etika ketika kita mendatangi sholat Jumat. Yang sudah terbahas di sebelumnya itu ada tabikir. Tabikir itu berarti datang ke masjid itu lebih awal. Ya, saya masih ingat kemarin kalau datang lebih awal itu seolah-olah seperti berkorban seekor onta. Di waktu yang kedua dia seperti berkorban seekor sapi, dan seterusnya. Dan yang paling bawah dia itu mendapatkan pahala seperti apa? Salawat. Hal semacam ini kemudian tidak bisa kita pakai. Terus saya mau kita Jumatannya terkone sing awal-awal, dan itu tidak bisa terjadi pengganti korban. Akhirnya dia tidak berkorban karena datangnya ke masjid itu lebih awal, bukan begitu maksudnya. Baik, kemudian kita lanjutkan biar cepat selesai. Kita masuk nomor 8 kan? Ya, betul, nomor 8. Kemarin nomor 7 adalah tabikir dalam masjid. Nomor 8 itu yustahabbu qira'atu suratai sajadati wal insani fi fajril jumu'ati. Jadi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim itu Nabi Muhammad SAW itu kalau subuh hari Jumat, kalau subuh hari Jumat, kalau subuh hari Jumat itu kana yaqra'u fis subhi yaumal jumu'ati fi alif lam tanzil fi raka'atil ula. Nabi Muhammad kalau subuh hari Jumat itu rakaat yang pertama beliau membaca surat As-Sajdah. Nah, di sini juga begitu ya. Di sini hari Jumat baca surat As-Sajdah dan ada rakaat pertama. Iya. Kemudian waktu taniyati, dan pada waktu rakaat yang kedua Nabi membaca apa? Hal ata alal insan tinun
Sunnahnya begitu Pak. Rakaat pertama baca sajadah, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Dicoba saja. Memang ya rada lumayan, rada tolong. Komatnya saja yang mungkin rada di awal biji. Kita ini kan adanya sudah diutur 8 menit ya, sudah 8 menit. Komatnya berapa jinjanya? Antara diutur 8 menit sampai komat sama berapa? 15. Kalau ditambahi 12 kan jadi pas 20 menit. Ini berarti kalau ditambahi 13 atau 15 berarti kan 23 menit. Ya, itu. Jadi itu sunnahnya begitu. Nanti kalau Jumat rakaat pertama kalau untuk subuh baca surat As-Sajdah. Ya, sekali-kali lah maca sing dawa-dawa. Ya. Baik. Kemudian yang ke-9, yustahabbu al-qira'atu fi sholatil jumu'ati bi suratai al-jumu'ati wal munafiqin au sabbih isma rabbikal a'la wal ghasyiyah. Kalau Jumatan Nabi Muhammad SAW itu membaca 4 ini. Kalau rakaat pertama beliau membaca al-jumu'ah atau membaca sabbih isma rabbikal a'la. Ini rakaat pertama. Ini anak Nabi SAW karena yang yaqra'u fi sholatil jumu'ati surat al-jumu'ati wal munafiqin. Rakaat kedua membaca surat al-munafiqin. Rakaat yang pertama membaca surat al-jumu'ah. Ini juara. Biasanya memakai rakaat pertama pakai al-a'la, rakaat yang kedua memakai al-ghasyiyah. Kebanyakan seperti itu. Qala kana Rasulullah SAW yaqra'u fil aidaini wa fil jumu'ati bisa bi'isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi sholat Id pun juga begitu nanti. Kalau sholat Id juga rakaat pertama pakai al-a'la, rakaat yang kedua memakai al-ghasyiyah. Jumatan juga begitu. Ada muncul pertanyaan, kalau begitu Pak, boleh tidak ketika ngimami Jumatan itu tidak pakai 4 surat itu? Secara fikih boleh-boleh saja. Tapi saya memang menganjurkan kepada teman-teman CMM gitu ya, lagi ngimami ya kayak papat ini. Kita coba untuk memberikan contoh kepada umat untuk memakai sunnahnya Rasulullah SAW. Dan kemarin sudah berkali-kali saya sebut bahwa yang jadi khatib itulah yang afdal untuk jadi imam. Ya, itu kan begitu ya. Tapi repot juga ya. Kadang-kadang kok baik tidak karu-karuan katil untuk kayak iso-iso bulat kayak ceramah baru begitu tadi imam wah kuping soloro kabeh. Nah, itu kadang-kadang ada model seperti itu. Ini kan repot juga. Kalau sudah berani tampil untuk menjadi khatib itu ya seharusnya sungguh gitu maksud saya. Yuk belajar terus. Maka kalau dulu pas saya jadi sempat jadi pengurus masjid tabligh itu ya dikurangi. Ada yang diparani ke rumah disuruh pensiun ya tambah murid. Disuruh pensiun tambah murid. Ini repot juga. Padahal itu sudah banyak protesan dari jamaah yang tidak gitu. Sebenarnya sudah tidak kompetensi sudah. Imami juga sudah ada kawan-kawan. Disuruh pensiun malah murid. Anda pas ketemu di Manado itu ada seorang mubalik sudah dikurangi 1 bulan cukup 1 kali. Gimana kok kamu? Aku mau bisa 1 bulan. Itu seharusnya ketika dikurangi jatah untuk khutbah itu kan seharusnya mikir kenapa sih saya dikurangi ya gitu. Itu kalau memang seperti itu ya. Jadi kalau Jumatan itu sunnahnya yang 4 itu silakan dipilih. CMM kalau bisa 4 surat ini hafal. Kalau CMM 4 surat ini tidak hafal ya lucu saja. Kalau menurut saya lucu itu. Ya bisa dipilih lah. Rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat kedua surah Al-Munafiqun, atau rakaat pertama pakai Al-A'la, rakaat yang kedua pakai Al-Ghasyiyah. Terus belajar yang namanya taksin itu harus terus. Saya sendiri pun belajar bolak-balik kadang-kadang ya sih. Pas ketika jadi imam kadang-kadang jadi makhluk itu moro-moro mencelat gitu.
untuk membaca pakai binator dan membuka surat itu masih enak. Tapi kalau ketika hafalan kan juga harus biasa hafalan, sama baris huruf, bisa tajwid itu kan harus pas. Itu yang paling susah. Sebenarnya jadi imam itu repot Pak. Sudah repot, tanggungannya juga berat. Yang enak jadi makmum jadi iso menyalahkan. Kalau jadi makmum iso nyalahkan. Contohnya kalau jadi imam berbeda tidak karuan. Itu. Jadi ustaz juga repot Pak. Ngasih materi sendiri juga repot. Ya. Yang pena itu jadi mustami. Isonya men. Jadi kalau maju ya. Itu ya, clear lanjut. Nomor 10. Kalau kita itu datang ke masjid untuk sholat Jumat, tidak boleh Pak melangkahi leher-leher manusia, itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya dulu sudah saya katakan, kalau masuk ke masjid itu dahulukan shop yang paling depan. Sudah kita bahas fadilahnya shop yang paling depan itu apa kan gitu. Tidak tahu juga kalau di masjid ini apakah memang shop yang paling depan dulu diisi. Kenapa? Pas ketika kita itu datang dulu lebih awal, kemudian kita itu duduknya di belakang. Ya, resikonya kan orang-orang yang datang belakangan itu pengen maju kan ya repot, akhirnya melangkahi orang. Itu saja sih dosa itu sih teko kiri atau teko awal. Ya, seharusnya kalau dia datang lebih awal, datang duduk di depan. Shop yang paling depan itu fadilahnya luar biasa. Kalau kemarin di bab di adab masuk masjid, dan di masjid itu kan innal malaikata yusholluna 'ala shofil muqaddam. Sesungguhnya malaikat itu mendoakan orang-orang yang ada di shop terdepan. Dan Nabi Muhammad SAW pun juga menyebut, andai kata orang itu paham fadilah daripada shop yang paling depan, mengerti tentang fadilahnya orang adzan, maka andai kata umpamanya mereka ingin dapat itu dengan cara diundi, maka pasti mereka akan mengundi. Itu kan sudah disampaikan dulu berkali-kali. Suatu saat ja'a rajulun yatafattaru qawlan nasi yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Ada seorang laki-laki Pak. Hadis model begini jangan langsung dianggap sebagai sesuatu yang dhaif. Memang ada yang menyebut ini sebagai hadis yang majhul karena laki-lakinya tidak disebut siapa. Tidak, jangan langsung tiba-tiba semacam itu. Jadi ada seorang laki-laki itu pas hari Jumat itu ya tafakkar qawlan nas, melangkahi orang-orang, pada Jumat. Wan nabiyyu yatubu, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatubu. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang khutbah. Lah pas ketika khutbah itulah Kanjeng Nabi langsung mengingatkan orang itu tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis, duduk kamu. Itu artinya sebenarnya orang yang khutbah Jumat itu boleh kok mengingatkan makmum, itu boleh. Ya, kemarin sudah kita bahas hukumnya orang Jumatan ngomongin khutbah itu hukumnya piye. Masih ada enggak yang masih tidur untuk ngomongin khutbah Jumat? Si online. Ada orang yang di sini. Enggak teko Jumatan. Nemen orang kalau ngomongin Jumatan itu nemen. Dan imam itu boleh untuk membangunkan, boleh. Makanya cari imam itu suaranya sing antar. Kalau ceramah Jumat itu lemah lembut, mendayu-dayu itu baru tanpa menakutkan orang. Kanjeng Nabi itu kalau khutbah Jumat suaranya luar biasa. Biasa saja dianggap radikal, biar aja. Saya dulu dari dulu sudah radikal sebenarnya. Baik. Pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sedang khutbah, ada orang yang datang melewati, melangkahi orang-orang. Nabi bilang, ijlis, duduk kamu. Faqad adaita wa anaita. Adaita itu berarti nyakitin orang, mendolimi orang. Ya, ternyata kalau kita itu datang ke masjid, terutama hari Jumat,
kok melangkai orang itu, kita itu dianggap oleh Rasulullah mendolimi orang, menyakiti orang. Wa anaita, kamu itu tidak sopan, tidak boleh. Maka orang yang datang lebih awal duduk dulu di depan, duduk di mana-mana, memang di masjid manapun itu memang senengane golek gurih, golek sendenan. Lekah ngono niatnya jadi konsumsi. Tuh, kemarin saya ke Jumat di Batu, Pak. Untungnya sing nglakoni ada ciri-ciri. Coba sing nglakoni wong tuwek-tuwek kan yo meneh. Salam dan suaranya kan begitu heboh ya. Grudu-grudu langsung ke konsumsi rebutan gitu. Iki kok ini toh matiannya. Lebih baik konsumsi itu dengan sembunyikan dulu. Ojo ditokno dhisik. Gelek semari baru ditokno. Dari sama tahun bisa pemain ditonton yang Arab lah, clear ya Pak. Jadi jangan melangkai orang, Tapi pas posisinya memang itu tadi loh, yang datang duluan itu duduk di belakang, sementara di depan kosong, orang itu datang akhirnya terpaksa harus melangkai. Itu sih salah yang awal. Ya betul, saya itu dengan awal. Kenapa sih di shop terdepan kok gak diabot itu kenapa tuh saja nih? Kayak satu. Tapi ya orang sih ngomong Pak, masa lu dengan iman ya turun. Ada itu memang betul. Saya pas jadi khotib di Khotijah itu dulu kita 2 tahun kalau nggak salah ya, untuk khotib Ramadan. Saya di atas mimbar, pas di depan bahwa saya itu benar HP. Mulai saya salam sampai akhir itu bilang HP, aku mau khutbah. Langsung di depan di atas itu kita omongin langsung, itu kan namanya tidak bagus. Mungkin kayak kita tersinggung, ya ben gak diundang lagi. Tapi hari ini ya gak dipakai namanya. Ya mesti Ramadan kemarin juga gak dipakai lagi. Tak apa-apa, memang harus seperti itu. Memang sesuatu hal daripada orang itu senang itu tidak boleh. Baik. Nomor 11, etikanya kalau di Jumat itu al-iqtirabu minal imami. Jenengan kalau Jumatan itu etikanya yang bagus al-iqtirabu, mendekat minal imami dari imam. Semakin dekat dengan imam semakin afdal. Semakin dekat dengan imam semakin utama. Jenengan jadi makmum sholat 5 waktu, semakin dekat dengan imam juga semakin bagus di shaf yang pertama. Jadi ada 2, dekat dengan imam atau shaf yang pertama. Kalau orang itu di shaf pertama sekaligus dekat dengan imam, fadilahnya sudah double. Ada orang yang tanya, loh Ustaz, saya itu di shaf pertama, tapi saya di ujung sebelah kiri atau di ujung sebelah kanan. Itu berarti dia mendapatkan fadilah shaf yang pertama. Ketika dia kemudian Ustaz, saya di belakang imam, berarti dia juga shaf pertama sekaligus dengan dekat dengan imam. Lah Jumatan itu yang paling afdal makmum itu yang dekat dengan imam. Dekat dengan imam shaf yang pertama. Kata Rasulullah, "Uhduru at-tikra wa danu minal imam." Ya, kata-kata uhduru at-tikra itu artinya dengarkan ceramah. Dengarkan at-tikra itu kan zikir peringatan. Yang dimaksud uhduru datang. Maksudnya apa? Rungokne, khutbah itu rungokne. Dengarkan khutbah itu. Dengarkan ceramah itu. Wadanu minal imam, dan mendekatilah dengan imam. Fa inna rajula la yazalu yataba'atu hatta yu'akhkhara fil jannati wa in taqalaha. Ini diantara fadilahnya ya. Fa inna rajula, maka sesungguhnya seseorang la yazalu selalu apa yataba'atu, dia menjauh hatta yu'akhkhara, sampai dia itu diakhirkan fil jannati, di dalam surga, wa in taqalaha, meskipun dia memasuki surga.
Jadi insya Allah dengan izin Allah dalam riwayat Abu Dawud, semakin kita dekat dengan imam, insya Allah juga lebih cepat masuknya ke dalam surga. Semakin menjauh dari imam, juga dia cenderung oleh Allah diakhirkan di dalam surga. Loh, kenapa kok diakhirkan masuk surga? Biasanya kan buri ya. Kalau kita mengalami khutbah itu kan buri rata-rata mesti turu. Mereka turun dan buri kita kan diri omongan diri. Kayak kemarin Sabtu pagi subuh ngisi ngaji seperti ini. Lah kok ibu-ibu ini buri itu ketok ya. Dibuka ini ngomongan diri guyon-guyon diri ya apa sih? Ya guyon-guyon diri. Ya tak ingin nomor singgung ya gitu ya. Tak ingin nomor. Baik itu. Jadi terutama khutbah Jumat dengarkan. Makanya kalau Bilal dari saudara-saudara kita itu kalau mau khutbah Jumat kan pasti ada diingatkan dulu ansitu wasma'u itu kan rahimakumullah. Sebelumnya membaca ayat, membaca hadis, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqat la takhruj. Nomor 12 tahiyatul masjid. Kalau jenengan nyampe di masjid, meskipun imam itu sedang khutbah, jenengan itu tetap sholat tahiyatul masjid, tapi diringankan. Wahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yatubu idza jaa ahadukum al-imamu yatubu aw qad kharaja falyusalli rak'ataini. Hadis ini jangan jadi alibi untuk terlambat sholat Jumat. Ya, nanti jenengan memakai Ustaz, coba lihat itu hadis itu riwayat Bukhari itu. Sementara imam sedang khutbah, datang, maka tetap sama Rasulullah disuruh sholat tahiyatul masjid. Itu berarti kan orang yang terlambat. Berarti terlambat itu boleh. Jangan pakai alibi begitu. Itu nafsu yang bicara itu, karena sudah terlambat jadi pakai dalil untuk melegalkan ketidakbenaran dia. Memang karakternya orang itu biasanya berdalil untuk melegalkan kesalahannya dia. Itu menurut karakternya orang itu cari alibi supaya dia tetap dianggap benar walaupun dia salah. Itu karakternya orang itu. Ya. Sama konteksnya seperti itu, jangan jadi alibi ya di sini untuk terlambat di dalam sholat Jumat. Bedakan antara kita dan para sahabat. Sahabat itu orang yang adil. Sahabat itu orang yang warok. Sahabat-sahabat Rasulullah itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau mereka terlambat itu bukan karena nafsunya, bukan karena kayak seperti kita ini. Kita ini kan terlambat, tanggal Jumat masih terlambat, tanggal Jumat masih terlambat. Terlambatnya kenapa? Ya, terlambatnya paling serokokan disik, mungkin HP-an disik, mungkin hilang akhirnya apa itu tidak betul. Andai kata kita ada unsur sakti yang memang betul-betul, ya, contoh kita safar. Sebenarnya safar itu nggak Jumatan kan boleh kan ya. Safar, selama safar itu tidak maksiat. Lalu bilang itu kita kepingin tetap Jumatan di dalam perjalanan, kepingin tetap kita pengen Jumatan. Nah kok dalam konteks halangan sapi itu akhirnya kita Jumatan. Tekoni pasti imam lagi khutbah. Lah itu tetap melakukan tahiyatul masjid. Tapi kalau melakukan tahiyatul masjid yang ringan-ringan, maca-maca surat Al-Baqarah, tahiyatul masjid maca sak juz, tidak karu-karuan. Itu nanti kalau di dalam riwayat yang lain itu paling tajawaz, itu ringankan untuk sholat tahiyatul masjidnya. Lanjut, taharra sa'atal ijabati. Jadi ketika sudah masuk hari Jumat, jenengan itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanfaatkan betul, mencari waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa. Kalau ditunjukkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini ada waktu yang mustajab pada hari Jumat itu.
Kata Nabi apa? Fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha. Jadi di dalam hari Jumat itu ada waktu di mana seorang hamba yang muslim itu tidaklah seorang hamba yang muslim itu tadi mencocoki waktu tersebut. Mencocoki, bahasa Indonesia mencocoki ya cocok lah, cocok pada waktu tersebut. Dia pas pada waktu tersebut, sementara dia sholat, dia berdoa, dia minta kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, kecuali dia itu Allah akan memberikan dia. Jadi ada waktu yang sangat sedikit pada hari Jumat, di mana kalau ada seorang abdul muslim berdoa pada waktu tersebut, maka Allah itu pasti akan mengabulkan. Tuh, kapan tahu sebenarnya? Nabi bahkan dalam katanya wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi memberikan isyarat bahwa yang namanya waktu mustajabah pada hari Jumat itu waktunya cuma sedikit sekali. Upayakan kita mencari, itu disebut dengan apa? Sa'atil ijabah, mencari waktu yang mustajabah pas ketika di hari Jumat. Ada yang mengatakan ba'dal asyar, ada yang mengatakan ba'dal asar. Ini loh yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam. Ketika Abdullah bin Salam, di sini ada kalimat dia ba'dal asri ila an taghrubasy syamsu. Ini yang dipakai. Jadi waktu setelah asar sampai terbenam matahari itu adalah waktu yang mustajabah untuk melakukan doa pada waktu hari Jumat. Nah, ada juga yang mengatakan antara duduk dua khutbah, Kalau di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, dalam riwayat At-Tirmidzi ini itu adalah ba'dal asar, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka itu ada istilah tahdidus sa'ah. Ada tahdidus sa'ah. Tahdidus sa'ah itu memang waktu yang memang betul-betul terbatas, Baik, setelah asar dengan betul-betul mencari waktu-waktu yang waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ini hadisnya di riwayat Abu Dawud. Jangan lihat di paling bawah itu. Kata Rasulullah, "Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri." Ya, seperti dikatakan Abdullah bin Salam tadi, mengatakan riwayat Abdullah bin Salam tadi. Jadi tahdidus sa'atinya itu ya pada asar, sedikit sekali. Faltamisuha, cari waktu yang mustajabah itu tadi kapan? Akhir sa'atin ba'dal asri. Itu di akhir-akhir waktu setelah asar. Cari itu. Kalau sudah pada asar, habis asar setelah Jumat itu ya tenanan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 14, adamu ifradi yaumil jumu'ati bisyamin. Tidak menyendirikan pada hari Jumat itu dengan melakukan puasa. Jadi Rasulullah mengatakan la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Jadi jangan sekali-kali kalian itu berpuasa pada hari Jumat kecuali yauman qablahu aw ba'dahu, satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Kalau untuk berpuasa pada hari Jumat itu
itu harus ada digandeng sebelumnya 1 hari atau 1 hari sesudahnya. Kalau berpuasa hari Jumat tok tanpa disambung sebelum atau sesudah, itu sama Nabi dan boleh. Sama Nabi dan boleh. Atau mungkin pada posisi memang itu sudah menjadi kebiasaan, bahwanya puasa Daud gitu kan, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan kebetulan pada waktu itu Daudnya masuknya di hari Jumat, itu beda. Tapi kalau bukan pada konteks seperti itu, puasanya hari Jumat nggak boleh, kecuali kalau disambung sebelum dan sesudah. Illa yauman qablahu taubat pada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari itu ada Juwairiyah binti Al-Harith. Ini istrinya Nabi Muhammad SAW. Istrinya Nabi itu kan 11 ya. Kalau istrinya jenengan cukup 1 kan? Cukup 1. Istrinya Nabi ada namanya Juwairiyah binti Harith. Suatu saat Nabi Muhammad SAW itu datang ke rumahnya Juwairiyah. Ini waktunya Juwairiyah itu digilir oleh Rasulullah SAW. Beliau datangnya itu kepada Juwairiyah pada hari Jumat. Wahia sha'imatun. Lah ini Juwairiyah istrinya Rasulullah Muhammad SAW itu lagi puasa. Faqala, maka Nabi tanya, asumti amsi. Apa artinya asumti amsi? Kamu kemarin puasa atau tidak? Ya, kamu kemarin puasa atau tidak? Juwairiyah ngomong, qala tidak. Saya nggak puasa Nabi, kemarin tidak puasa. Nabi tanya lagi, qala turidina antasumi ghadan. Besok kamu pengen puasa atau tidak? Juwairiyah mengatakan kalau tidak Nabi, saya besok tidak ingin puasa. Nabi bilang apa? Pak, tidak semua mokel. Lemon mokelor. Ini dalil dari para ulama tidak boleh berpuasa hari Jumat tok tanpa disambung sebelum atau sesudahnya. Nah, kalau jenengan poso Jumat, jenengan takoni, ada saudara yang puasa hari Jumat, jenengan tanya. Kemarin puasa enggak? Kalau dia tidak puasa, tanya besok pengen puasa enggak? Kalau tidak pengen, suruh mokel. Memang seperti itu ya, seperti itu. Lanjut. Ada mutaksisi Lailatul Jum'ati bil qiyamin. Tidak boleh mengkhususkan pada malam Jumat untuk sholat. Artinya dia itu mengkhususkan sholat tahajud itu cuma malam Jumat toh. Dan kemudian hari-hari yang lain itu tidak boleh semacam itu Pak. Tidak boleh. Keping tahajud itu tidak ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa tahajud pada malam Jumat itu lebih utama daripada tahajud daripada hari yang lain. Tidak ada. Termasuk hubungan suami istri itu tidak ada dalil yang sahih. Sunnah Rasul begini. Sunnah Rasul itu ini malam Jumat. Tidak ada dalil yang sahih untuk bahwa melakukan ikut untuk melakukan hubungan suami istri harus atau fadilah malam Jumat. Tidak ada fadilah. Termasuk baca Yasin pada malam Jumat itu juga tidak ada hadis yang sahih tentang masalah keutamaan gitu. Baca surat Yasin tiap hari tidak apa-apa, tapi jangan mengatakan mereka malam Jumat gak ingat, itu tiru. Itu ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan la tahtasu lailatal jum'ati bil qiyamin min bainil layali. Kata Nabi, jangan mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan sholat. Ya, melakukan sholat min bainil layali di antara malam-malam yang lain. Sport 2 hari. Mau malam Rabu, malam Senin, malam apa, sholat tahajud tetap jalan. Tidak boleh mengatakan malam Jumat itu berarti lebih afdal untuk melakukan sholat tahajud. Tidak ada kaidah seperti itu. Ya. Wala taqsu yaumul jumu'ati bisyamin min bainil ayyam.
Dan jangan mengkhususkan pada hari Jumat itu untuk berpuasa di antara hari-hari yang lain. Tadi sudah saya sebut harus ada sebelumnya digandeng atau sesudahnya. Kecuali illa ayakuna fi shaumin yasumuhu. Kayak seperti kalau bilalah yaum Arafah namanya. Yaum Arafah itu datangnya hari Jumat, nah itu boleh. Boleh dengan puasa Arafah pada hari Jumat. Umpamanya kok jatuhnya puasa Asyura 10 itu kok hari Jumat, nah itu beda lagi. Ya. Nomor 16. La yuqimu ahadan. 32 selesai. La yuqimu ahadan dia jadi sama kanahu. Jangan dia itu ngongkon ngadeg. Yuqim itu menyuruh itu ngalih seseorang supaya dia bisa duduk di situ. Ini kan biasanya kan ada orang itu yang booking tempat sajadahnya dipasang, plek, jadi boleh. Ya, ada di situ ada ya. Booking tempat itu tidak boleh. Booking tempat itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau mungkin jenengan Mr. Paul sahabat, kalau aku bumuyung namanya. Ya sudah pensi taruh pergi ke belakang kemudian balik lagi itu masih boleh. Ini tidak, yang sering terjadi itu di booking. Kalau saya di pondok-pondok itu sering nyala teknologi itu. Saja dipasang sudah boleh. Nah pondok di kamar sulit saja. Lah akhirnya orang-orang yang mau datang itu kalau saja saya ngomong padahal mau kayaknya. Lah booking tempat semacam itu tidak oleh. Dan andai kata umpama jika misalnya kita itu sudah duduk di situ kok kita balik loh, kok dilenggui orang kita tidak boleh. Oh itu tidak boleh. Tidak boleh itu booking tempat semacam itu tidak boleh. Layu iman ahadukum atau yaumul jumu'ati kembali kali tidak makatihi bayaku tapi walakin yakul imsaku. Dengan toko yang kali-kali bonan juga. Maka saya katakan pejabat pun kalau tekon di belakang ini tahu belakang. Mau pangkat jenderal, mau pangkat presiden, kalau datanya belakang ini buri. Itu tidak ada istilah seperti itu. Ada pertanyaan sama saya Ustaz, kayak seperti di mana itu kan ada di depannya mimbar ditulis imam khatib. Apakah itu juga bukan termasuk booking? Ini loh sebenarnya yang istibatul akamnya itu. Namanya khatib itu kan kita tidak mesti tahu. Khatibnya berangkat dari mana. Ya dong. Telatnya bukan telat karena mengelatkan diri. Oh kadang-kadang kita sudah datang lebih awal itu ternyata di jalanan itu oleh Allah diberi macam-macam begitu. Ya. Dan akhirnya kadang-kadang mau masuk untuk melangkai orang Yuraisol dan sebagainya gitu. Akhirnya ada inisiatif terus kayak orang catatan aja kita ini imam supaya untuk mempermudah itu hanya untuk satu darian saja. Makanya saya pun juga mengatakan kita iso masjid sebagai Jumatan itu ada jalan tembus untuk imam. Kalau di mana dulu dikasih jalan tembus, pas ketika datang kan mungkin yang namanya terlambat. Ada pas ketika saya jadi takbir itu ada si MM itu sih sepedanya keserempet jatuh ya. Akhirnya urusan gitu. Akhirnya datangnya seperti itu. Nah, pas seperti itu daripada dia melangkai makmum yang sudah banyak, arahkan dia ke jalan tembus. Gitu. Kalau di sini mungkin jalan tembusnya nanti ke sana. Imamnya jadi bisa lewat itu. Ya dia tidak melangkai karena tadi sudah saya katakan melangkai orang-orang itu kan tahu. Nah, itu hanya untuk sekedar itu bukan booking tempat, hanya untuk sekedar maslahat dan mafsadah. Aku ngomong ini kita ambil kalau mikir dia malah mikir jalan tembus lagi. Kita jalan tembus. Itu untuk jaga kita jaga. Kalau di LP Lawang nggak ada jalan tembus. Kalau masuk ya udah jadi lewat depannya jamaah itu akan lewat di depannya mobil. Itu pas ketika terlambat. Nah pas ketika kalau waru jadi periksa ini KTP dan baru perkebunan LP nggak ada jalan tembus ini mati orang. Nah itu jadi maksudnya itu seperti itu. Kenapa
Kenapa gak ditulis ini imam, ini khotib? Di takwa juga begitu, sudah dibuatkan dalam terus sudah lewat itu saat akhirnya sekalian. Itu dalam rangkanya itu. Tapi kalau bukan seperti itu, hukum asal booking tempat itu gak oleh. Lihat ya. Lanjut terakhir, idza balagha an-nu'asu tahawwala min makanihi. Kalau memang dia itu balagha an-nu'as, rasa ngantuk itu betul-betul mengalahkan dia. Dalam arti dia sudah betul-betul ngantuk ketika Jumat itu. Tahawwala min makanihi. Tahawwala itu mempunyai makna pindah atau merubah posisi. Kalau jenengan Jumatan kok terasa ngantuk, rubah posisi atau pindah tempat. Pindah tempatnya, jangan pindah tempat yang lebih enak. Begitu ngantuk, aku kok ngantuk, balik posisi, balik sendenan, tambah 6. Maksudnya Kanjeng Nabi itu pindah posisi supaya ngantuknya hilang. Maksudnya Nabi begitu. Rasulullah mengatakan apa? Idza na'asa ahadukum yaumal Jumat. Ini dikhususkan Nabi. Apabila salah satu di antara kalian itu ngantuk pada hari Jumat, maka pentingnya qailulah. Sebelum jenengan Jumatan tidur dhisik mungkin 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti Jumatan biar seger. Ya. Ojo turu jam 8 turu. Jam 8 turu panjenengan gak melakukan aktivitas. Pada tahawal di majlisi dari dia itu pindah atau merubah posisi dari tempat duduknya yang itu. Ini artinya isyarat dari Rasulullah pada zaman sahabat itu. Ya memang namanya ngantuk itu memang sudah menjadi namanya manusia. Manusia itu gak ngantuk ya repot memang. Terutama lagi Jumatan ada orang khotib itu ngantuk itu mesti terang itu setan. Setan rubah posisi atau rubah tempat. Lah iso ya lek mau nilai nomor saking aku buat jenenge mripate. Pokoknya tidur ketika orang sedang khotib itu tidak benar. Tidak benar. Lihat ya Pak, habis sudah selesai untuk adab Jumat. Nanti kita teruskan dengan adab berdoa atau adab berzikir. Ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Sholat Jumat itu kan mengganti sholat zuhur. Apakah sholat Jumat juga masih berlaku qobliyah dan ba'diyah? Kalau di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah tidak pernah melakukan qobliyah. Rasulullah tidak pernah melakukan qobliyah. Tapi kalau untuk ba'diyah Rasulullah melakukan ba'diyah itu setelah sholat Jumat itu 2 atau 4. Kalau ada orang ba'diyah Jumat melakukan 4 rakaat, Rasulullah juga melakukan 4 rakaat. Itu ya. Jadi kalau untuk qobliyah dalam posisi adzan cuma 1 kali, di mana letaknya qobliyahnya gitu ya. Sementara yang namanya qobliyah itu dilakukan setelah adzan. Setelah azan. Dan memang tidak ada hadis yang sahih Rasulullah melakukan qobliyah sebelum sholat Jumat. Nah, kalau azannya 2 kali bagaimana? Biasanya orang-orang itu melakukan azan dulu dan adzan, kemudian mereka sholat. Pada zaman Utsman bin Affan pun juga tidak ditemukan riwayat bahwa setelah adzan yang pertama mereka melakukan qobliyah. Tapi bahwa akhirnya kemudian ada hal-hal dalil-dalil entah itu yang namanya dalil cocokologi atau produk kaki makhluk, akhirnya kemudian ada muncul qobliyah Jumat. Tapi yang jelas kalau hadis-hadis yang sahih tidak ada. Apalagi adzannya cuma 1 kali. Adzan cuma 1 kali karena adzan 1 kali itu kan ketika khatib itu sudah di atas mimbar. Berarti kalau kita mau qobliyah di mana letaknya? Itu saja jawaban saya. Lihat ya. Apakah
keutamaannya pada hari Jumat itu sama dengan saat-saat lain? Terima kasih. Kalau masuk masjid kan kita tahiyatul masjid. Gitu. Nah, hari Jumat juga tahiyatul masjid. Apakah itu keutamaannya itu sama? Terima kasih. Jadi yang dikatakan tadi sudah saya sampaikan bahwa tahiyatul masjid itu menjadi sebuah bentuk etika kalau kita masuk masjid. Mau hari Jumat, mau tidak hari Jumat, gitu. Itu ketika kita masuk, kita itu dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kemarin sudah kita bahas di bab masjid, ya. Saya bukakan lagi hadisnya itu. Jadi tidak ada keutamaan melebihi sholat tahiyatul masjid pada hari Jumat itu lebih utama dari selain hari Jumat. Tidak ada. Jadi perintahnya Rasulullah itu umum. Perintahnya Rasulullah SAW itu umum, bahwa masuk ke dalam masjid itu adalah sunnahnya itu masuk dengan tahiyatul masjid. Coba saya bukakan lagi di sini itu. Nah ini yang saya sampaikan kemarin dalilnya. Rasulullah mengatakan idza qala ahadukum masjidah falyarka rakaataini qabla ayyas jelisa. Jadi apabila kalian masuk ke masjid, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Perintah ini masuk ya pada hari Jumat ataupun selain hari Jumat. Jadi tidak ada keutamaan yang membedakan antara keduanya. Itu perintahnya Nabi, gitu ya. Ada yang lain? Gitu. Pertanyaan yang pertama masalah mandi Jumat. Saya pernah dengar orang satu drama, habis mandi Jumat harus berwudu lagi. Tidak ada, artinya tidak ada, kalau tidak berwudu tidak ada Jumat bagi orang Muslim. Tahu saya mandi Jumat itu sunnah, menurut saya. Dan tata caranya pertama ada bedanya. Yang pertama, yang kedua masalah tadi sholat setelah Jumat 4 rakaat itu 2 salam atau 1 salam? Baik. Pertanyaannya pertama untuk mandi. Rasulullah memerintahkan di sini untuk mandi, ya. Kemarin sudah kita bahas. Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Atau riwayat Bukhari, idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Jumhur ulama menyebut bahwa mandi Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Beda dengan Imam Hanafi yang menunjukkan sebagai sesuatu yang wajib, begitu ya. Imam Syafi'i masih sajid itu menyebut ya sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya sebaiknya kalau memang kita mampu yo aku sol. Mosok paling bergawe peringatan dan kawan Jumatan atus kan juga bagus sudah. Kemudian yang namanya mandi Jumat itu seperti mandi jinabah. Dalilnya apa ini? Lihat ya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Man irtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati. Ya, mandi Jumat itu caranya seperti mandi jinabah. Dulu sudah kita bahas mandi jinabah itu kan pertama membasuh tangan, kemudian kedua membasuh kemaluan, kan gitu ya. Setelah membasuh kemaluan, kemudian membersihkan tangan itu, baru kemudian berwudu. Ya, kemudian berwudu. Lapas ketika berwudu ini ada 2 dalil, ada 2 riwayat. Satu riwayat pertama Nabi tidak membasuh kaki. Di riwayat yang kedua ya umum seperti wudu ahli sholat. Itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan setelah mandi besar Rasulullah wudu lagi. Dan itu tidak ada perbedaan antara Jumat atau tidak Jumat. Tidak ada kalimat semacam itu. Karena hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari Muslim cuma mengatakan man irtasala yauma
Jum'ati Ruslal Janabah. Jadi barang siapa yang mandi Jumat, yang mandinya seperti mandi jinabah. Kayak mandi Jumat itu ya seperti mandi wajib gitu, Pak. Caranya seperti itu. Dan tidak ada dalil untuk harus wudu lagi setelah mandi Jumat. Ya. Kalau dia mau wudu silakan, kalau tidak wudu ya silakan. Andai kata dia hadas kecil, ya wajib wudu kalau seperti itu. Baik, pertanyaan kedua sampai lalu. Oh, Bapak, saya bukakan di hadisnya. Saya jawab sesuai dengan dalil. Sholat tatawuf. Sholat tatawuf, sholat lanjutan rawatib. Oke, kita lihat Jumat. Riwayat Muslim. Man kana minkum musalliyan ba'da Jum'ati fal yusalli arba'an. Jadi barang siapa yang sholat pada hari Jumat, pada ba'da Jumat, setelah sholat Jumat, maka fal yusalli arba'an. Ini dalil kalau ba'da Jumat itu jumlahnya 4, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam ayat yang lain, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Apabila salah satu di antara kalian itu Jumatan, maka hendaklah dia sholat setelah sholat Jumat itu berapa? 4. Dalilnya yang kedua yang mana? Dalilnya yang nomor 2 itu kita bisa melihat di sini. Ada riwayat dari Ibnu Umar, ada riwayat dari Ibnu Umar bahwa kalau di dalam riwayat Ibnu Umar itu, kalau untuk riwayat Muslim kita bisa melihat ini. Sholat itu maha Rasulullah SAW qabla duhri sajadataini wa ba'daha sajadataini wa ba'dal maghribi sajadataini wa ba'dal isya'i sajadataini, dan kemudian wa ba'dal jum'ati sajadataini. Ini dalil kalau andai kata orang itu hari Jumatan sholatnya cuma 2 rakaat ba'diyah, berarti boleh dengan pakai 2 atau dengan setelah Jumatan pakai 4. Sholatnya itu tidak langsung 4 rakaat satu salam, tapi 2 rakaat salam baru berdiri lagi 2 rakaat salam, gitu. Gitu. Cukup? Ibu saya ibu. Waalaikumsalam. Oh, iya. Rasulullah memang mengatakan sebaik-baiknya sok perempuan, sok laki-laki itu paling depan, sejelek-jeleknya sok laki-laki itu di belakang. Sebaik-baiknya sok perempuan itu di belakang, maksudnya itu di belakang laki-laki. Karena susunannya nanti laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, baru perempuan dewasa. Nah itu soknya wanita. Ketika ada sutra semacam ini, nah ibu-ibu itu jangan berlomba-lomba nyari sok paling belakang. Itu akhirnya yang terjadi, ibu-ibu nonton ibu dise. Akhirnya orang kepingin masuk ke depan bingung. Kalau ibu-ibu majuan menjadi sutra itu sudah belakang namanya. Itu namanya sudah belakang.
Ya tak amati coba senengannya budi ya. Padahal yang bagus itu jadi sedekat sutra ini. Itu salah paham dalam memahami dalil. Terakhir dari Bapak. Terima kasih. Yang pertama untuk rangkaian kegiatan sunnah itu apa namanya mulai Kamis pada asar dengan rangkaian sunnah misalnya bapaknya sholawat di asar kemudian baca pagi dan sebagainya. Ada dalilnya. Untuk salat sunnah dari salat sunnah atau wudhu salat kaitan masjid itu kalau waktunya tidak memungkinkan apa bisa dijamak atau dipotong bisa dengan satu salat sunnah itu maupun salat sunnah kaitan masjid. Baik. Kalau untuk hitungan hijriah, hitungan bulan hijriah itu masuknya setelah terbenam matahari. Kalau hari Kamis bakal asar itu belum masuk waktu Jumat, belum masuk waktu Jumat. Dan Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Maka yang masuknya itu setelah maghrib terbenam matahari. Dan tidak ada ketentuan dalil dari Rasulullah suruh baca sholawat sing aneh-aneh, tidak ada. Jadi Nabi cuma menyuruh kita memperbanyak sholawat pada hari Jumat. Cuma itu saja. Jadi tidak perlu untuk memilih sholawat sing iki, sholawat iki. Maka kemarin saya sampaikan di sini bahwa untuk sholat untuk waktu Jumat itu perbanyaklah untuk sholawat. Nah, sholawat itu adalah kalau untuk masalah Jumat itu diawali terbenam matahari ini dan dalilnya kemarin sudah kita sampaikan ya. Faktiru alaihi minas sholat. Yang kedua, menggabungkan antara dua sunnah. Kalau boleh menggabungkan sunnah-sunnah yang ada pokoknya akhirnya ya, akhirnya nanti jadi malas orang. Terus tahiyatul masjid kok dia sholat sunnah wudhu terus tak gabung dari siji ya. Pendapat yang terkuat tidak boleh. Pendapat yang terkuat tidak boleh. Jadi kalau umpamanya antara tahiyatul masjid dengan qobliyah waktunya cuma sedikit, maka yang didahulukan adalah qobliyah. Itu namanya fikih al-aulawiyah. Mana yang muakkad dan mana yang bukan muakkad. Begitu. Terakhir, habis ini saya langsung berlawan. Oh gitu. Oke. Sekarang saya jelaskan. Jadi ibu-ibu ojo berlomba-lomba yang beli kocok itu. Ya, ibu-ibu perempuan yang jatuh ada sutro, itu dekat dengan sutro. Jangan di pinggir pintu begitu. Jadi tusuk. Jadi maksudnya wanita di belakang itu di belakangnya laki. Yo repot ya wong wedok di ngarepe wong lanang kok dari imam. Kayak seperti di Jerman itu kan ada Islam liberal gitu ya. Ya di Jerman itu sing imam wedok, sing ikut bacakan di wedok. Kadang Abdullah ya ora gawe kenan. Sing buri lanang-lanang, lha pas coba untuk iki piye gitu. Kan gak kenal liberal itu kan. Sampai naik di sini kalau enggak dihukum malah liberal. Ada juga di Jerman itu sholat lanang wedok campur jadi satu mepet-mepetan ini koplak gitu. Itu orang liberal itu yang mau koplak, otaknya sudah koplak orang liberal itu. Akhirnya jadi hukum yang aneh-aneh. Itu akhirnya lanang perdolangan oleh itu oleh menurut koplaknya orang liberal itu bahaya. Maka ayolah perangi liberal di Indonesia. Berat kalau anak jenengan kan liberal sana udah rapi kalau lanang. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa